murid dan murid. Alasan terbesar kita memilih untuk menjadi pendidik. Bukan hanya pendidik yang sekedar melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan atau tradisi, tetapi pendidik yang terus belajar dan terus berinovasi. Murid-murid yang bisa belajar sepanjang hayatnya, menyesuaikan diri dan beradaptasi, hanya akan terjadi bila kita sebagai pendidik mewujudkan ekosistem yang merdeka belajar. Sekarang kita sebagai pendidik tak jarang sedih jika hasil ulangan murid belum sesuai harapan. Terlebih lagi menghadapi beragam tuntutan, inginnya semua murid mendapatkan nilai tinggi saat ujian. Padahal kita sadar, kita tahu betul bahwa tujuan belajar bukan sekedar kesuksesan di atas kertas. Kita ingin menumbuhkan murid-murid yang memiliki kompetensi, yang mampu mentransfer, menerapkan apa yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Beragam miskonsepsi ada di ekosistem pendidikan kita saat ini. Masih sangat sering kita temui, bahkan tidak jarang munculnya dari kita sendiri sebagai pendidik. Terutama pada saat kita berbicara tentang hal yang berkait dengan assessment. Bahwa assessment adalah bagian dari proses pembelajaran, bahwa assessment harus dirancang sejak langkah pertama, bahkan sebelum masuk ke dalam kelas, bahwa assessment menghasilkan lebih dari sekedar nilai di rapor atau di laporan, tetapi merupakan proses untuk belajar, merupakan proses memberikan umpan balik, masih amat sering kita lupakan. Gak perlu angkat tangan teman-teman. Saya tahu kesadaran dan pemahaman tentang assessment adalah salah satu tantangan utama di ekosistem pendidikan kita. Bahkan di Temu Pendidik Nusantara ini, untuk mendapatkan contoh praktek baik melalui rangkaian pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan melalui publikasi-publikasi di Surat Kabar Guru Belajar, masih amat sangat menantang untuk saya dan semua teman-teman panitia yang hadir hari ini. Tetapi semua tantangan itu seharusnya membuat kita lebih bersemangat menghadapi TPN ke-8 ini. Karena saya akan mengajak Anda membayangkan perubahan yang akan terjadi pada saat kita betul-betul memahami dan menerapkan soal assessment. Bayangkan bahwa hasil assessment itu tidak hanya sekedar menjadi label atau angka yang menghakimi dan mengevaluasi murid-murid kita, tetapi kemudian memengaruhi perubahan praktek pembelajaran berdasarkan hasil diagnosa yang didapatkan oleh pendidik. Bayangkan hasil assessment yang bermanfaat untuk satuan pendidikan, untuk sekolah, bukan hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran demi kegiatan-kegiatan atau sumber pembelajaran, tetapi betul-betul melihat kebutuhan, kesiapan, minat dan bakat, proses pengajaran di tingkat yang tepat untuk masing-masing murid. Kita sedang melakukan perubahan di proses assessment. Itu judul TPN kali ini, tetapi sebetulnya kita sedang menggerakkan perubahan di seluruh ekosistem pembelajaran, di seluruh ekosistem pendidikan. Akan banyak sekali contoh-contoh praktek baik, akan banyak sekali dialog, proses-proses percakapan yang melawan miskonsepsi, tetapi sekaligus menempatkan tujuan pendidikan ke arah yang tepat. Kita melawan miskonsepsi, kita melawan disorientasi, dengan bersama-sama merayakan assessment, dengan bersama-sama mendesain ekosistem merdeka belajar. Bukan hanya demi guru, bukan hanya demi kepala sekolah yang juga berbondong-bondong hadir di TPN, bukan hanya demi pengawas yang juga selama ini sudah menjadi penggerak perubahan pendidikan, tetapi untuk tujuan utama, murid kita. Mari kita semua bersama-sama, begitu banyak pemangku kepentingan yang hadir di Temu Pendidik Nusantara ke-8, di level yang paling mikro di ruang kelas masing-masing sampai di level pemangku kebijakan. Mari kita pelajari sedalam-dalamnya, kita kulik bersama-sama teman-teman selama beberapa hari ini. Kemudian kita mantapkan pemahaman kita sebarkan semua kompetensi yang kita pelajari selama Temu Pendidik Nusantara ini, dan terus kita gerakan perubahan pendidikan. Perubahan pendidikan yang bukan hanya bermanfaat untuk perubahan di dalam kelas, di sekolah atau madrasah,
tetapi perubahan pendidikan yang pada akhirnya akan mentransformasi masyarakat, akan berdampak untuk semua dan setiap anak yang ada di Indonesia. Mari belajar bersama di Temu Pendidik Nusantara ke-8. Terima kasih sudah menjadi teman saya dan teman untuk berkarir, berkolaborasi, meningkatkan kompetensi, dan terus merdeka bersama seluruh pendidik di Nusantara.